Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sarman Kitemang. Selamat pagi, selamat siang yang ada di Indonesia bagian timur. Kita sapa dulu rekan-rekan kita ya. Halo Mas Nasruddin yang ada di Anjir Barito ya. Ada Mas Mamat yang ada di Kerawang. Selamat siang. Ada Mas Adi Sukardi, ada Mas Zulkifli di Aceh. Selamat siang. Selamat pagi. Apa siang di sana Mas ya? Ada Mas Tevi yang ada di Ambon. Halo Mas, lama nih udah ikut komen. Ada juga Mas Dahlan Kuswandani di Tasik. Halo Tasik, apa kabar ya? Ada juga Mas Budi Karya di Patang. Ada juga Mas Yulianto di Boyolali. Dan rekan-rekan maaf yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu yang selalu memberi support kepada saya. Dan para netizen yang berbahagia yang sedang menikmati hidup. Oke sahabatku Sarman Kitemang, ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Kalau bisa ini netizen komen atau bertanya ini jangan ditarik atau jangan dicabut ya. Kan ada yang komen ditarik, ada yang sudah saya tidak masalah mau komen apapun, insya Allah ya udah mental ya. Jadi kalau bisa komen silakan, bertanya apapun silakan, kalau bisa saya jawab, kalau tidak biasanya saya akan mencari literatur. Jadi silakan bertanya apapun ya. Dan yang saya jawab juga jangan tersinggung, karena biasanya gini, video saya kalau sudah masuk materi tidak akan pernah menyebut nama seseorang atau desa ya. Jadi saya tidak mungkin akan menyebut nama kepala desa, nama desa mana, tidak ya. Karena saya jawab adalah umum ya. Jadi mohon maaf barangkali ya. Jadi sekali lagi bahwa pertanyaan ini saya jawab secara umum. Tidak akan menyebutkan nama seseorang atau kepala desa asalnya dari mana, tidak ya. Saya jawab karena ini pertanyaan biasanya adalah pertanyaan umum ya. Kalaupun yang ada yang khusus biasanya tidak akan menyebut nama seseorang ataupun desa tertentu. Oke sahabatku, barangkali sudah menerima surat dari Menteri Desa ya, Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang nomor 10 tahun 2025 tanggal kemarin baru 10 hari yang lalu ya. Tanggal 12 Agustus tahun 2025 ya. Di sini di surat peraturan Menteri Desa ini barangkali komen-komen dari teman-teman, cuitan-cuitan dari saya, dari teman-teman ini barangkali sudah dengar tentang adanya bagi hasil atau di dalam peraturan Menteri ini menyebut sebagai bagi hasil lah dari Koperasi Desa Murah Putih paling sedikit 20% ya. Tapi perlu diketahui Bapak, yang kita harapkan adalah petunjuk yang pasti. Jadi dana desa bukan hanya sebagai intercept jaminan, tidak, tapi langsung Pak Menteri nyun sewu, langsung dibuat peraturan langsung saja desa supaya menganggarkan. Kalau kita kan ini memang disuruh menganggarkan katakanlah 30%, tetapi sebagai jaminan kan, sebagai intercept. Jadi apakah nanti akan digunakan apa tidak ya? Kalau Koperasi Desa Merah Putih ini lancar, pinjamannya bisa mengembalikan, otomatis intercept jaminan dari dana desa ini kan tidak digunakan. Tapi kan desa pasti akan tetap menganggarkan 30% ya di sini, karena ketentuannya demikian. Nah, bagaimana kalau dana desa ini tidak digunakan? Ternyata koperasinya mampu, koperasinya lancar usaha, sehingga dana intercept sebagai jaminan dari dana desa untuk Koperasi Desa Merah Putih tidak digunakan. Apakah desa tetap menerima bagian yang 20% itu? Pak Menteri nyun sewu loh Pak Menteri, kita sama-sama diskusi ya. Karena saya tidak bisa menghadap Pak Menteri ya. Otomatis barangkali siapa tahu ada rekan yang bisa diskusi ya. Jadi gini Pak Menteri,
Jadi kalau bisa maksud saya dengan rekan ini langsung ditentukan saja bahwa desa menganggarkan sekian persen, ya sudah langsung, tidak untuk jaminan tetapi langsung untuk dana untuk koperasi desa Merah Putih. Dengan pembagian kita dapat 20%. Itu aja langsung Pak Menteri. Kalau ini kan masih ngambang Pak Menteri, masih ngambang, dari desa tetap menganggarkan 30% untuk jaminan ya. Kemudian nanti desa akan mendapatkan 20% dari hasil bersih usaha dari koperasi desa Merah Putih. Nah, bagaimana kalau dana intercept sebagai jaminan ini tidak digunakan? Kok koperasi desa Merah Putihnya lancar, bisa usaha, bisa untung? Apakah desa tetap menerima yang 20% itu apa tidak? Atau kebalikannya Pak Menteri nyuwun sewu. Kalau dana itu lancar ya, kalau dana desa itu dipakai untuk nyaur ya 30% itu sebagai intercept jaminan ternyata tetap digunakan untuk nyaur. Kita kan harus jelas. Ya jelas jauh untung, wong tidak bisa nyaur kok mau untung bagaimana, otomatis kita tidak akan dapat yang 20%. Jangankan untuk mengembalikan untuk memberikan desa 20%, wong untuk nyaur saja tidak bisa ya kan, karena intercept dipakai tadi ini berarti kan usahanya tidak lancar atau belum bisa nyaur, otomatis ya tidak bisa gitu Pak Menteri. Otomatis gini aja lah Pak Menteri, maksud saya kalau bisa dibuat regulasi atau peraturan menteri langsung bahwa desa menganggarkan 30% untuk dana koperasi desa Merah Putih, titik itu aja Pak Menteri. Kemudian ditambah itu kalau untung maka dari keuntungan bersih kita dapat 20%. Nah begitu Pak Menteri. Kalau ini kan masih ngambang Pak Menteri. Maaf barangkali saya bodoh Pak Menteri, saya belum bisa mempelajari. Karena sampai saat ini kan kita nyuwun sewu Pak Menteri, instruksi juga kepada dinas-dinas koperasi di masing-masing kabupaten untuk segera mengadakan pelatihan kepada pengurus koperasi, kepada kepala desa, diundang semua atau dibagi per zona atau per wilayah atau per kecamatan ya. Dari dinas ini melatih koperasi desa Merah Putih agar cepat berjalan. Sampai saat ini kan belum ada Pak Menteri, belum ada. Ya, maaf Pak Menteri. Barangkali kalau pengertian Pak Menteri atau pengertian Pak Presiden mungkin dikira koperasi desa Merah Putih sudah berjalan mungkin ya. Kenyataannya kita jujur saja lah Pak Menteri, yang ada di video-video itu kan hanya settingan Pak Menteri. Nyuwun sewu, saya kira mungkin ada yang sudah berjalan Pak. Tapi seingat saja ya mereka hanya untuk ya karena ditinjau mungkin sehingga pinjam ini, pinjam itu, pinjam gedung ini, pinjam gedung ini, di setting seolah-olah koperasi desa Merah Putih sudah berjalan. Jadi gini Pak Menteri, sekali lagi bahwa kalau bisa ditentukan langsung dana desa untuk koperasi Merah Putih 30%. Kemudian desa menerima 20% dari keuntungan bersih. Misalkan begitu aja langsung Pak Menteri. Sehingga ini kan masih ngambang. Desa supaya menganggarkan sebagai jaminan atau intercept koperasi Merah Putih, sedangkan desa akan melakukan 20%. Nah, untungannya 20% dari hasil dari laba bersih. Tapi kan ini wong nyaur saja tidak bisa Pak Menteri. Bagaimana mau memberikan ke desa ya kan? Karena apa? Karena nyaur menggunakan dana desa tadi tercap, otomatis kan usahanya belum lancar, belum untung Pak Menteri. Ya tidak bisa memberi ke desa. Ya. Nah maksud saya begitu Pak Menteri. Tolong ditentukan sekalian. Maaf Pak Menteri. Jangan tersinggung, kita sama-sama diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.